Korlantas Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus wisata yang menewaskan 8 orang di Probolinggo, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi olah TKP sebelumnya yang dilakukan Polres Probolinggo maupun Polda Jawa Timur. Tim Gakum Korlantas Polri tiba di lokasi kejadian kecelakaan tunggal di Jalan Sukapura, Desa Boto, Kabupaten Probolinggo pada Senin pagi. Tim langsung melakukan olah TKP ulang dengan menggunakan peralatan teknologi Traffic Accident Analysis dan drone. Nantinya hasil olah TKP dan ulang ini akan menjadi bahan tambahan guna menetapkan siapa yang bersalah dalam kecelakaan. Melengkapi kekurangan yang kemarin sehingga nanti kami akan bisa mengambil suatu kesimpulan terkait masalah bagaimana proses terjadinya laka, apakah itu karena akibat dari rem yang kurang berfungsi secara normal atau ada hal-hal yang lain, termasuk nanti menentukan siapa yang bersalah dan sebagainya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan FGD, teman-teman dari Disub, kemudian dari APM, termasuk dari owner perusahaan juga akan kita panggil, kita akan periksa, sehingga nanti akan dapat suatu kesimpulan yang semuanya bisa kita rangkum, sehingga bisa menjadi suatu masukan terhadap nanti kejadian ini atau lokasi ini. Apakah perlu ada rekayasa, perlu ada penambahan rambu, dan juga perlu kegiatan-kegiatan yang lain yang melibatkan pemerintah daerah. 15 korban kecelakaan bus pariwisata di Probolinggo masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur. Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Probolinggo, 15 korban luka kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Lumbang, Probolinggo hingga siang ini masih jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur. Korban rata-rata mengalami luka benturan di bagian kepala serta patah tulang di tangan dan kaki. Pihak Rumah Sakit Bina Sehat menggelar rapat internal dengan tim medis dalam upaya perawatan kondisi pasien. Sementara itu 8 orang korban meninggal sudah dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Warga menyambut satu keluarga korban tewas kecelakaan bus wisata di Probolinggo asal Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur Minggu malam. Korban yang terdiri suami, istri, dan anak dimakamkan berdampingan di tempat pemakaman umum setempat. Warga Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur menyambut kedatangan 3 jenazah satu keluarga yang menjadi korban atas tragedi kecelakaan bus wisata di Probolinggo, Jawa Timur. Isak tangis warga dan sanak keluarga korban mengiringi kedatangan jenazah. Sekeluarga korban tewas adalah pasangan suami istri Hendra Pratama, 37 tahun, dan Wardatus Soleha, 35 tahun, serta anaknya yang masih berusia 7 tahun, Aya Fahrani. Tak lama disemayamkan, 3 jenazah korban itu langsung dimakamkan. Hendra Pratama merupakan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat yang dikenal ramah dan supel, saat itu mengajak istri dan anaknya berwisata ke Gunung Bromo, Probolinggo. Kerja, kalau hari libur ya memang suka bersih-bersih masjid itu kalau hari Jumat. Mas Hendranya? Ya, kalau hari Jumat kan Jumat bersih di sini, jadi bersih-bersih masjid. Sehari-hari tinggalnya sama siapa di sini? Sementara kan masih kumpul satu keluarga sama orang tuanya. Anaknya berapa? Anaknya 2. Sementara korban luka-luka hingga kini masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak rumah sakit menyatakan perjalanan wisata ke Gunung Bromo yang diikuti 52 orang, yakni karyawan dan anggota keluarganya, bukan agenda resmi rumah sakit. Dan ini memang acara murni acara keluarga mereka. Jadi memang dari rumah sakit juga tidak tahu keberangkatan mereka sampai terdengar musibah ini. Dari 52 orang tersebut meninggal di tempat 7 orang, meninggal di UGD RSUD Tongas 1 orang, jadi 8 orang yang meninggal termasuk 3 orang anak-anak. Para korban luka dan tewas mendapatkan santunan dari Jasara Harja masing-masing 50 juta untuk korban meninggal dunia dan 20 juta untuk korban luka-luka. Bagi yang meninggal dunia, ahli waris akan kita bayarkan santunan. Insya Allah besok sudah kita bisa bayar ahli waris sebesar masing-masing 50 juta.
Untuk korban luka apa? Luka cacat itu Pak? Cacat, nanti kita lihat konfirmasi dulu. Jadi kalau untuk luka-luka kita maksimal sampai dengan biaya perawatan 20 juta. Kejadian ini masih ditangani di Telantas Polda, Jawa Timur. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di Probolinggo, Jawa Timur. Abdul Rohman, untuk saat ini bagaimana dengan jumlah korban dan berapa yang masih dirawat dan bagaimana dengan kondisi para korban? Ya, untuk para korban yang ada di Kabupaten Probolinggo ini sekarang sudah tinggal 1 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Saat ini masih berada di ruang ICU. Masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit tersebut. Dan tadi juga ada tambahan rujukan, ada 1 lagi, yaitu sopir bus ini sudah dirujuk ke rumah sakit Dr. Muhammad Soleh juga. Saat ini sudah mengalami ataupun sedang dirawat di rumah sakit tersebut karena mengalami patah pada bagian tangan dan juga ada benturan di bagian kepala. Jadi saat ini ada 2 orang yang kemarin yang tadi pagi yang ada di rumah sakit Tongas ini sudah dibawa ke Jember dan saat ini tinggal 2 orang dengan sopir dan sedang melaksanakan ataupun melakukan perawatan intensif di ruang khusus di ICU karena kondisinya hamil, adalah perempuan yang sedang hamil dan 1 orang lagi adalah sopir bus yang saat ini juga menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Muhammad Soleh. Begitu Junub. Ya, belum, untuk saat ini polisi telah melakukan olah TKP dan saat ini melakukan olah TKP ulang. Lalu kapan hasilnya akan bisa diketahui masyarakat? Ya, benar sekali. Untuk pagi tadi sekitar pukul 9 dari rombongan Korlantas Mabes Polri sudah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP ulang untuk memastikan penyebab daripada kecelakaan ini. Dari Dirgakum Korlantas Polri sudah hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan olah TKP ulang dengan menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis. Nah, TAA ini memang diperlukan untuk melengkapi olah TKP yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dari Polres Probolinggo maupun dari lalu lintas Polda Jatim. Begitu. Hari ini baru saja selesai dilaksanakan untuk olah TKP ulang tersebut dan untuk hasilnya nanti baru kita akan ketahui bersama 2 atau 3 hari nanti baru ada penetapan siapa yang bersalah dalam kejadian ini dan siapa yang nanti akan menjadi tersangka, apakah hanya supir saja atau ada owner dan lain sebagainya. Kita tunggu saja 2-3 hari ini tim masih bekerja untuk mengolah dan bisa menyimpulkan kronologis dan juga penyebab dari kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang di desa Boto, Probolinggo ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Abdul Rohman dari Probolinggo, Jawa Timur.